Saya dari lahir sudah diketahui. Udah mau. Jadi ada kita masukkan kebetulan di Den Haag waktu itu. Jadi langsung dibaca di layar tuh apa-apa terus itu semuanya diperbaiki terus semakin baik. Cuman yang itu enggak bisa. Jantung apa semua dari yang nggak bisa makan, dari cuman harus masuk air sampai makan bukan apa, semua bisa berubah. Satu itu yang nggak bisa, yang kelemahan di paru-paru. Oh, di paru-parunya. Ya biasa dia ada ininya. Iya, kalau mungkin Down syndrome karena kan Prof sudah berpengalaman juga gitu. Dan makanya mungkin begitu saya cerita Prof juga wah emang udah paham sekali gitu loh. Jadi memang kenyataannya seperti itu. Prof. Jadi anak saya ini saya bawa dalam kehidupan saya sehari-hari. Kebetulan saya di kampus ya. Jadi saya bawa kampus. Sebelum dia pulang ke rumah harus mampir ke kantor saya. Jemput gitu ya. Nah, main dengan saya dulu, ambil tidur kadang-kadang, siang sama saya, baru sore boleh pulang. Nah, orang di sekeliling saya itu saya bikin paham. Wah ini, jadi diajak ngobrol harus diperlakukan seperti orang ini. Jadi dihargai gitu. Dan itu jadi berkembang betul. Tapi memang Prof begitu anak kami juga kan selalu pendampingan untuk orang tua juga. Banyak yang orang tua yang sudahlah gitu loh. Sudahlah. Dia orang nggak bisa diapa-apain lagi ya sudahlah gitu loh. Dan kami yang selalu motivasi ke orang tua juga untuk menerima bahwa penerimaan awal adalah orang tua itu yang bisa membuat anak ini maju. Kalau orang tuanya belum menerima itu yang sangat-sangat sulit. Tantangan terbesarnya orang tua memang. Dalam rumahnya sendiri. Iya, karena dia bisa dibilang hari-hari kan dengan orang tua itu gitu loh. Misal terapi juga paling 1 jam, sekolah paling berapa jam gitu loh. Anak saya itu kan nomor 3. Jadi saya pahamkan pada kakaknya. Itu yang menurut saya sesuatu yang luar biasa. Maksudnya ketika kakaknya paham, itu adiknya dia bilang, "Dek, nanti jemput kakak di sekolah ya." Jadi dia nggak malu adiknya masuk sekolah itu nyari kakaknya. Adiknya yang Down syndrome masuk ke SMA itu mencari kakaknya, dia nggak malu. Malah dia jadi idola kawan-kawannya gitu. Halo, Panci. Karena biasanya anak Down syndrome itu kan sangat ramah. Karena kakaknya ini enggak semua dia pamitin. Iya, dia sangat ramah banget. Polisi itu bukan? Polisi. Kalau dia renang dari tukang parkir sampai penjaga, Mas, dia mau renang, semua dia kenal gitu. Jadi jadi faktor gitu nih. Tapi itu kan butuh orang tua yang paham. Itu masalah utamanya orang tua. Masih edukasi. Edukasi orang tua. Ya, walaupun tipe disable ini kan disabilitasnya beda-beda. Iya, beda-beda. Memang karakternya beda sekali. Itu harus spesifik memang. Beda-beda. Different ability. Ya, saya hanya ngerti Down syndrome. Autis saya nggak paham. Autis beda lagi ya. Autis beda lagi. Nggak paham karena autis yang beda lagi. Saya alami dan saya pelajari kan Down syndrome. Yang lain sudah beda lagi. Sudah beda. Saya ada satu ibu, Pak. Dulu pertama kali ketemu saya, anaknya itu 4 tahun, Rehan. Jadi anak itu Dia besar sekali. iya pasti besar mirip Rizky kan. Rizky ya. Ramah pasti. Gagah ya padahal. Gagah gitu loh. Gagah. Kayak fisik mah nggak ada ini sama sekali gitu. Pakai kacamata hitam, tapi kayak polisi. Jadi saya ada pengalaman Prof dengan seorang ibu, anaknya waktu itu bertemu saya, anaknya waktu itu belum 4 tahun, dia autis.
4 tahun itu dia belum bisa bicara, belum bisa berjalan, jalan masih dititah gitu, masih dipegang, belum bisa berjalan. Tapi sekarang dia ikut terlibat di komunitas, dia yang bisa memotivasi orang tua. Itu salah satu, maksudnya itu salah satu saya seperti, oh iya ternyata kerja saya nggak sia-sia. Betul. Ada yang ngerti maksud saya yang seperti ini gitu loh. Dia yang nggak dengan maksudnya pantang menyerah untuk mendekati orang tua, ayo jangan di rumah aja gitu. Padahal pertama kali ketemu saya, ibaratnya dia mau ngomong 10 kata, ya 10 kali nangis. Ngomong A, baru ngomong sedikit, dia udah nangis lagi. Saking kebingungan Prof dulu. Anak ini mau digimanain ya gitu. Miss, bisa bantu nggak Miss gitu. Saya mesti bagaimana? Hobinya karaoke. Oh iya. Wah. Ganteng Mas Darmi. Dia nyanyikan. Udah gagah ya Bu ya. Nah, Ternyata nyanyinya kena. Bohemian Rhapsody nyanyi. Oh. Queen. Paling suka nyanyi. Dia kalau Down syndrome itu menyanyi, menari, menyapa orang. Jadi makanya kemarin ini saya lagi berusaha untuk misalnya anak-anak Down syndrome ya sudah bisa mandiri, kita coba untuk sebagai misalnya kayak di hotel, karena di Bali udah mulai ada. Jadi dia sebagai penerima tamu, dia bukain selamat datang, dia kan sangat ramah gitu. Cuman kan kalau kerja berat mereka memang belum bisa. Tapi dengan yang menyapa itu mereka juga sebagai dihargai juga gitu. Ya. Mereka rapi sekali. Iya, sangat rapi dan Enggak. maunya wangi gitu loh. Ya. Ini perjuangan luar biasa untuk masuk dalam dunia seperti ini kan, benar-benar ini kan dunia memberi. Iya, Dunia benar Prof. memberi betul. Kalau ditanya ini saya seperti jalan tol sih, Prof. Nggak ada niat sama sekali. Berpikir pun ibaratnya cita-cita pun berpikir pun enggak gitu. Dulu kan nggak ngerti sama sekali. Jadi kayak seperti jalan tol yang emang kamu mesti kesini dan semua yang saya lakukan perlahan tapi pasti termaksud ke payung gitu. Kita ada sanggar, tapi kan maksud saya setiap minggu 30-40 anak menari, menyanyi. Di orang kita yang kalau yang netra saya kasih kursus nyanyi vokal karena kan nggak bisa ngikut ke mereka kan. Tapi saya bilang nggak bisa seperti ini. Kita cuma sekali-sekali diundang untuk tampil. Jadi yang forum tali kasih. Iya, jadi bukan ini gitu. Maksud saya bukan ini, maksud saya. Saya nanti orang-orang datang sambil nangis gini. Loh, yang ini bukan yang kayak gini gitu loh. Tali kasih. Yang saya mau ini gimana cara mereka bersosialisasi di luar. Enggak lah Miss, kalau enggak mereka malu juga. Ya udah, kayaknya payungi nih tempat. Jadi kan nggak mesti tiap hari, tapi sini ramai sekali. Mereka dikasih tempat satu berkarya, orang tahu mereka ada di sini gitu. Itu aja, Prof, gitu loh. Jadi ini akan rutin. Rutin. Nanti Ini Desia ini aku targetin, aku bikinin galeri Desia. Jadi semua lukisan, aku targetin sih 200-an karya dia. Jadi bukan karena ada pejabat datang, tapi memang Desia datang ke sini untuk melukis terus. Ya Bu ya. Ini ibunya. Bunga desa. Rungu. Bunga desa di sana. Rungu. Itu, oh ya ibunya. Ibunya. Bu, bisa panggil yang anak-anak Down syndrome yang di perpus Gita sama Faki hari ini. Pokoknya dia datang di luar hari Minggu pun datang, mau lukis saya siapin. Tadi pagi tadi saya sibuk sendiri, apa ngasih tintanya, catat setnya. Lalu bilang Gi, waduh aku belum bisa sana ya apa? Jadi dia datang udah. Dan desa ini memang ini ya, fokus sana. Fokus ya.
Nah kalau yang gini-gini aku yang lebih enak, Prof. Oke, tunarungu selesai semua. Baru nanti saya beralih ke yang Down syndrome. Down syndrome. Karena itu beda ini. Ini kalau ini kan gampang karena mereka cuma kendala bahasa. Saya udah jelasin juga sama Mas Dharma. Kalau ini cuma kendala bahasa. Kalau yang lain ini, tapi kan PR juga. Nggak mungkin kita diam aja yang anak autis atau anak Down syndrome. Ya. Tapi kan mereka juga mesti dikasih fasilitasinya gitu. Tapi awal mula aku tuh yang agak ini ya, agak sanksi itu malah ke warga Payunginya awalnya. Oh. Makanya malam itu kan kami itu ada tradisi Payungi ngunduh mantu, Bro. Kami ada tiga anak muda nikah. Udah kita bikinin Payungi ngunduh mantu, mereka tak datengin sekalian. Baru saya jelasin, Mama, kalau di hari-hari ke depan ada anak-anak mereka yang istimewa ini datang, Mama harus siap membuat mereka tuh sama kayak kita. Tak aja untuk memahami, karena takutnya nanti namanya Mama salah ngomong, salah nyakitin mamanya ini. Ya. Bapaknya enggak? Bapak-bapaknya relatif lebih bisa diajak ngomong pas waktu saya ngeleng. Karena jauh-jauh hari saya ngomong bulan setelah ketemu Miss Yunita, aku tuh kan tiap malam main kartu. Jadi kemarin udah diberesin tuh sama mereka. Bapak-bapak udah tak jelasin. Pak kalau yang kursi roda harus landai. Iya. Udah dibuatin. Udah deh itu ya. Yang untuk ramah disabilitas saya jelasin juga sama Mas Dharma. Mas Dharma kalau mau itu mesti siap juga untuk yang ramah disabilitas. Kursi roda yang bisa kursi roda langsung naik. Kalau Bapak udah gotong royong langsung dikerjakan. Buat Mungkin Mas Dharma perlu mikir juga ini perluasan dari ini ya. Jadi selain lukis mungkin bisa ke desain. Iya. Jadi mereka ini kan bisa dikasih kayak laptop misalnya, terus diajarin desain dan untuk kemandirian itu. Iya, kemandirian. Jadi bisa desain misalnya tuh. Saya juga kemarin udah ngobrol, Mas, kita nanti kita bikin hasil karya disabilitas, kita nanti jual ke BUMN, ke bank-bank untuk sebagai souvenir. Ya kan, dicetak ini hasil mereka, ya nanti untuk mereka semua gitu. Bayu, yuk coba sini yuk. Sini yuk. Ini yang tak suruh nemenin tunarungu ini, Bro.